Assalamualaikum. Perkenalkan, saya perawat Kiswara. Apa ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam. Iya, Sus. Anak saya merasa tidak enak badan. Baik, sebelumnya saya tanya-tanya terlebih dahulu ya. Ini dengan pasien atas nama siapa dan alamatnya mana ya? Pasien dengan atas nama Najma dan alamat rumahnya Perumahan Permata Regensi Bekasi. Baik, saya catat terlebih dahulu ya. Untuk keluhannya yang dirasakan apa? Akhir-akhir ini saya merasa kurang enak badan. Saya sering BAB dan malam saya rasa demam dan saya merasa pusing, Sus. Semalam dan Malam dan merasa mual dan muntah, perut saya kembung. Baik, untuk mual dan muntah itu sudah berapa lama ya? Dan untuk BAB-nya itu Kema- sudah berapa kali sehari? Kemarin saya muntah sehari 4 kali dan BAB-nya sudah 4 kali, Sus. Untuk BAB-nya itu cair apa bagaimana ya teksturnya? Cair, Sus, sedikit ada ampasnya. Baik, saya sudah mencatat keluhan yang dirasakan oleh Nona Najma dan saya akan melaporkan ke dokternya terlebih dahulu ya. Saya akan segera menghubungi dokter untuk mendapat petunjuk lebih lanjut. Harap sabar sebentar ya. Baik, Sus. Assalamualaikum, selamat siang dengan Nona Najma. Iya, Sus. Ya, tadi saya sudah mendapatkan laporan dari perawat terkait gejala yang dialami oleh Nona Najma. Nah, biasanya yang dialami ini berkaitan dengan penyakit diare. Nah, apa sih penyakit diare itu? Diare ialah keluhan buang air besar yang melebihi dari 3 kali dalam sehari dengan konsistensi cair dan berair. Nah, biasanya ini diare itu bisa menyebabkan demam. Karena apa? Karena virus dan bakteri ini biasanya menyerang saluran pencernaan. Nah, menyerang saluran pencernaan ini mengakibatkan infeksi sehingga mengakibatkan demam tersebut. Nah, biasanya sendiri ini terjadi akibat konsumsi makanan yang sangat tidak bersih, tidak higienis, dan sering sembarangan. Nah, jajan-jajan sembarangan ini juga mengakibatkan diare loh. Maka dari itu kita harus memilih makanan yang bersih dan higienis. Nah, untuk pencegahannya sebelum makan, untuk Nona Najma sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu biar bakterinya tidak menempel di tangannya. Nah, kita juga harus memastikan bahwa makanan yang kita makan itu juga bersih, higienis, dan matang. Tidak boleh mentah ya, seperti sushi atau yang lainnya. Mengonsumsi minuman air itu juga penting. Jangan minuman air yang berwarna seperti minuman-minuman yang bersoda, minuman-minuman berwarna itu tidak dianjurkan ya.
Nah, istirahat yang teratur ini juga mempercepat proses penyembuhannya. Hindari juga makanan yang tinggi lemak, makanan-makanan pedas. Nah, makanan-makanan pedas biasanya anak muda sering kali mengonsumsi makanan pedas seperti seblak dan lain-lain. Nah, untuk pengobatannya, nanti saya resepkan obatnya ya. Nanti keluarga pasien bisa membeli atau menebus obatnya di apotek terdekat. Untuk obatnya ialah Imodium loperamid HCI. Nah, ini biasanya dikonsumsi setiap kali Nona Najma itu merasa perutnya mules, sering mau BAB, itu dikonsumsi aja nggak apa-apa. Nah, saya juga meresepkan Norit. Untuk dosisnya Norit ini biasanya diminum 3 kali sehari. Diingat ya, 3 kali sehari. Dan saya juga meresepkan zinc 20 mg 10 tablet yang diminum 1 kali sehari. Untuk keluarga serta Nona Najma, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan? Baik dok, sudah jelas. Terima kasih dok atas konsultasinya. Oh iya, sama. Saya pamit terlebih dahulu ya. Saya izin melayani pasien-pasien yang lain. Baik, izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.